warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Welcome back to my YouTube channel Besti. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di YouTube channel ini membahas seputar keuangan, budgeting, menabung dan kehidupan sehari-hari. Di video kali ini aku akan berbagi tips dan resep membuat kimbap ala aku, dan di video kali ini juga aku akan berbagi tips agar kita bisa memulai menabung untuk tabungan lebaran untuk tahun depan. Stay tune videonya sampai akhir ya besti. Marilah kita memulai hari dengan membersihkan rumah, dan di video kali ini aku akan memulai hari dengan mencuci pakaian yang ada di rumah. Setelah pakaian direndam selama 30 menit, lalu putar di mesin pencucinya untuk dicuci. Kemudian setelah putaran di mesin cucinya berhenti, kemudian masukkan pakaian yang sudah dicuci tadi ke mesin pengering selama sekitar 3 menit agar sisa-sisa busa yang dari kita mencuci itu hilang ya besti. Kemudian setelah itu kita masukkan ke baskom yang kita ini untuk kita bilas terlebih dahulu. Kemudian setelah pakaiannya dibilas dengan air bersih, kemudian masukkan ke pengering lagi, diatur dengan 5 menit untuk mengeringkannya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai pakaian kita cuci selesai. Kemudian jangan lupa dijemur ya besti agar cepat kering. Nah, kali ini temenin aku untuk mengisi tabungan kurban yang sudah lama tidak aku isi ya besti. Sebenarnya aku mau sekali mengisi tabungan kurban ini, tapi karena kebutuhan aku lumayan banyak, jadi aku belum sempat untuk mengisi lagi tabungan kurban. Di video kali ini aku akan mengisi tabungan kurban sebanyak 1 kotak sebesar 125.000. Kemudian beri warna di session trackernya. Setelah itu masukkan uangnya ke dalam ziplock ya besti. Kalau kalian ingin belajar menabung tabungan kurban juga untuk tahun depan, bisa banget ya besti. Sini kita belajar bareng untuk menabung lebaran untuk tahun depan. Langkah yang pertama adalah kalian tentukan dulu apa hewan yang mau kalian kurbankan, seperti sapi ataupun kambing. Dan jangan sampai kurban perasaan ya besti, bercanda. Langkah yang kedua adalah kalian tentukan target yang ingin dicapai untuk membeli hewan kurban tersebut. Misalkan mau beli kambing seharga 3 juta ataupun 4 juta, itu bebas ya besti, sesuaikan dengan kemampuan. Yang terpenting penuhi dulu kebutuhan sehari-hari ya besti. Langkah yang ketiga adalah kalian siapkan wadah untuk menyimpan uangnya. Bebas ya besti, mau di kotak kardus bekas ataupun di celengan ataupun di ziplock yang seperti yang ada di video ini, bisa banget ya besti. Yang keempat adalah kalian buat session tracker agar ketika ingin mengisi tabungan kurban itu ketahuan udah berapa nominal yang akan kalian dan sudah kalian isi ya besti. Yang kelima yaitu jangan lupa siapkan uangnya dan ditandai di saving trackernya besti kalau sudah menabung untuk tabungan kurbannya. Simpel banget kan besti? Iya simpel, tapi nggak simpel untuk mencari uangnya untuk bisa ditabung untuk tabungan kurban. Sebenarnya kalau kita itu sudah niat ingin berkurban, insya Allah ya besti ada aja rezeki yang akan datang ke kita. Selanjutnya setelah mengisi tabungan kurban, kita isi untuk tabungan lebaran ya besti. Di sini aku sudah buat saving tracker untuk tabungan lebaran tahun depan, supaya ketika mau mengisi tabungan lebaran bisa jadi lebih semangat. Tips dan trik dari aku untuk memulai menabung lebaran untuk tahun depan: yang pertama, kalian tentukan dulu kebutuhan apa saja yang biasa kalian keluarkan pada saat lebaran. Misalkan untuk zakat fitrah, untuk belanja masak untuk kebutuhan lebaran, ketupat, ataupun untuk beli kue dan lain-lain. Kalian rincikan secara detail apa aja kebutuhan yang akan kita siapkan untuk lebaran. Kemudian yang kedua, kalian tentukan nominal untuk kebutuhan tersebut. Misalkan untuk
zakat fitrah berapa, untuk beli ketupat atau untuk masak opor, untuk buat kue lebaran ataupun beli kue lebaran berapa. Kalian tentukan nominalnya ya besti. Yang ketiga adalah kalian juga buat saving tracker semenarik mungkin agar ketika kalian ingin menabung bisa lebih semangat. Yang keempat, kalian siapkan wadahnya juga secara terpisah agar ketika menabung tidak tercampur satu sama lain dengan kebutuhan yang lain dan tabungan yang lain. Selanjutnya adalah yang pastinya kalian siapkan uangnya ya besti. Kalian bisa sisihkan dari sisa anggaran kebutuhan sehari-hari untuk tabungan lebaran, atau kalian bisa sisihkan dari bonus-bonus yang kalian dapat ketika bekerja ya besti, ataupun untung dari jualan ya besti. Itu bisa banget kita sisihkan dari situ uangnya. Tujuan untuk mempersiapkan dana lebaran mulai dari sekarang, karena tempo waktunya masih lumayan lama sehingga kita masih santai untuk mengumpulkan untuk kebutuhan lebaran tahun depan, kemudian agar tidak mengganggu pos-pos kebutuhan dan tabungan yang lain. Video kali ini juga temenin aku untuk mengisi tabungan untuk belanja online ya besti. Tabungan ini aku peruntukkan untuk membeli make up ataupun keinginan aku beserta kebutuhan aku yang lainnya. Kenapa aku harus menabung dulu? Supaya tidak mengganggu pos-pos kebutuhan aku sehari-hari ya besti. Karena kan kita cuma ingin, bukan butuh gitu. Seperti make up itu kan itu sebetulnya kebutuhan, tapi bukan kebutuhan yang benar-benar pokok ya besti. Jadi masih bisa kita menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya. Belanja online ini aku persiapan ditabung sebesar 35.000, dan di video kali ini juga aku mengisi tabungan saving tracker challenge 2000 sebanyak 30.000. Aku masukkan ke dalam ziplock agar rapi dan tidak tercampur dengan kebutuhan dan tabungan lain. Nah, ini dia resep membuat kimbap ala aku yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Yang pertama, bahannya adalah kangkung, mentimun, telur, sosis, wortel yang sudah dimasak. Sebenarnya isiannya bisa kalian tambahkan yang lain ya besti, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Jangan lupa kulit norinya untuk menggulung kimbapnya, dan jangan lupa siapkan nasi yang pulen ya besti, agar ketika menggulungnya itu lebih gampang. Kalau pakai nasi yang pulen dia bisa lengket satu sama lain. Kalau pakai nasi yang sehari-hari untuk kita makan itu kurang pulen menurut aku, dan pernah aku coba itu nggak nempel di norinya itu, jadi pas menggulung dia tetap buyar. Karena aku pernah coba dan itu gagal ya besti. Kemudian kalian masukkan nasi, kalian ratakan di norinya, kalian masukkan telur, wortel, sayur bayam, mentimun, dan digulung seperti yang ada di video ya besti. Nah, gunanya alat kayu ini untuk memudahkan kita untuk menggulung norinya agar mau melengket satu sama lain. Nah, ini ditekan-tekan supaya bisa lengket ya besti. Kemudian potong kecil-kecil seperti yang ada di video kimbapnya. Setelah dipotong, masukkan ke dalam piring ya besti. Nah, ini pelan-pelan banget, dan yang paling penting kalian harus siapkan pisau yang tajam ya besti. Itu juga sangat menentukan hancur atau tidaknya ketika kita memotong si kimbapnya. Nah, ini yang kedua ya besti aku buat. Sebenarnya banyak, tapi di video ini aku akan tampilkan cuma 2 ya besti. Nah, itu masukkan sama seperti yang sebelumnya, masukkan siapkan nori, siapkan nasinya di atasnya, kemudian kasih telur, wortel, timun, dan bayamnya, kemudian digulung seperti yang tadi sudah kita lakukan. Ditekan-tekan supaya lengket nori dan isi-isiannya. Kemudian setelah digulung,
dipotong lagi dan masukkan ke dalam piring yang sudah kita siapkan tadi. Tips dari aku ya besti, pada saat menggulung si kimbap benar-benar ditekan supaya dia melengket satu sama lain, dan setelah digulung jangan lupa di atasnya diolesi dengan minyak wijen agar dia lebih licin kimbapnya dan pada saat dipotong lebih rapi hasilnya. Setelah kimbapnya kita potong, kemudian masukkan ke dalam piring dan ditata yang rapi ya besti. Alhamdulillah kimbap ala aku udah jadi. Jangan lupa di recook ya besti. Kalau kalian recook resep ini jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah juga sudah selesai mengisi tabungan kurban dan tabungan lebaran untuk tahun depan. Semoga dilancarkan rezeki untuk terus bisa mengisi tabungannya. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel aku, dan tulis kolom komentar di next video mau tips budgeting, menabung, ataupun resep apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.